Halo anak-anakku sekalian, Shalom. Selamat pagi untuk kalian. Pak Guru yakin kalian semua dalam perlindungan Tuhan dan selalu sehat. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan kita PJJ yang kedua. Masih seputar mengampuni. Minggu lalu kalian sudah menyimak, memperhatikan materi tentang apa itu mengampuni dan mengapa mengampuni. Lalu kalian juga sudah mengerjakan tugas. Ada beberapa yang sudah mengumpulkan dan ada beberapa juga yang belum. Pak Guru berharap ke depannya semua aktif, baik memperhatikan materi dengan baik, menyimak, kemudian aktif mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan. Karena semua tugas itu ada bagian penilaian tersendiri. Kita lanjut materi kita hari ini, yaitu tentang bagaimana mengampuni. Perhatikan dengan baik. Di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Kalian bisa baca Alkitab kalian sendiri. Di sana ada tertulis atau dijelaskan di sana. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali." Atau sampai 70 kali 7 kali. Artinya bahwa kalau kita melepas pengampunan kepada saudara kita, kepada sesama kita, tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Pengampunan itu dilakukan terus-menerus sepanjang hidup kita. Manakala ada saudara kita, orang tua kita, kakak beradik kita, sesama kita melakukan kesalahan, pelanggaran yang menyakiti hati kita, kita harus melupakan, memaafkan, menghapuskan semua kesalahan itu dari dalam diri kita, dari dalam pikiran kita, dan jangan sama sekali mengingat atau mengungkitnya kembali. Itu adalah makna dari pengampunan 70 kali 70 kali 7 kali. Artinya dia terus menerus. Pengampunan itu dilakukan terus menerus. Lalu apa resikonya jika kita tidak mengampuni? Di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 dituliskan di sana, bisa kalian baca sendiri dalam Alkitab kalian. "Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah." Dan dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 itu sangat jelas dijelaskan di situ, orang-orang yang melakukan berbagai kejahatan, baik kejahatan kriminal atau mencuri atau suka menyontek, membantah, membangkang dan lain sebagainya, tindakan-tindakan yang salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, resikonya adalah dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu resikonya. Kehidupannya tidak akan diberkati, dia juga tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah.
Nah, anak-anakku sekalian, Pak Guru berharap dengan materi yang singkat ini kalian bisa memahaminya. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan beberapa tugas karena materi kita hanya sampai di sini untuk pertemuan ini. Silahkan mengerjakan tugas berikut dan dikumpulkan sesuai waktu yang ditentukan. Terima kasih, Tuhan memberkati.